Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kebaikan Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya, agar lewat firman Allah ini kita semakin setia kepadanya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan juga semangat untuk terus dapat memaknai kehidupan kami seperti yang Engkau inginkan. Hari ini kembali kami datang menerima firman-Mu ya Allah dengan percaya. Firman-Mu ini akan menjadi semangat bagi kami untuk memaknai kehidupan seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Yesaya 42 ayat 1 hingga 4. Demikian firman Allah. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, misi kehambaan. Misi kehambaan. Saudaraku, di awal renungan kita di pagi ini, saya ingin bertanya kepada kita sekalian, ya, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa kita jadikan sarana koreksi, introspeksi bagi kita untuk bisa melihat fenomena ini sebagai pembelajaran berharga untuk melangkah ke depan. Ya. Karena dari pertanyaan ini kemudian saudaraku bisa menentukan langkah kita ke depan untuk hadir sebagai seorang pemimpin, ya, seorang pelayan di dalam kehidupan kita. Ya. Pertanyaannya begini saudaraku, apa perbedaan antara Yesus dengan sebagai hamba Allah, Ebed Yahweh, ya, dengan pemimpin-pemimpin gereja yang ada sekarang, katakanlah hamba-hamba Tuhan, para pendeta, ya. Nah, kalau saya boleh menjawabnya, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihatnya ini sebagai sarana koreksi seperti yang saya katakan tadi di awal. Jadi jangan kita langsung ambil dengan marah dan seterusnya, ya. Tapi mari kita bawa ini ke dalam diri kita, khususnya sebagai sosok hamba yang melayani, supaya kita tidak terjebak dalam penilaian sesingkat yang kita dengar saja dalam renungan pagi hari ini, ya. Yang saya mau katakan di dalam perbedaan itu tadi, kalau Yesus itu dia datang sebagai pemimpin yang menghambakan diri,
yang melayani, bukan untuk dilayani. Ya, itu yang dikatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, gitu ya. Itu yang ada pada diri Yesus. Tetapi kalau yang ada pada pemimpin-pemimpin di dunia yang melayani, bisa dikatakan berbeda, ya. Mudah-mudahan saya katakan tadi tidak salah. Bisa saja ada juga orang seperti yang dilakukan Yesus gitu ya, betul-betul dia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Tetapi kalau saya boleh katakan, sebagian besar itu berbeda dengan apa yang dikatakan Yesus. Artinya dia datang bukan untuk melayani tapi untuk dilayani. Ya, saya ketua, saya pemimpin, ya, berarti saya harus dilayani, bukan saya yang melayani. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan marah dengan apa yang saya katakan ini. Mari kita lihat saja ini sebagai sarana koreksi saja, introspeksi. Betul tidak bahwa saya benar-benar menjadi pelayan pemimpin seperti yang diteladankan Yesus, atau saya seperti yang jawaban yang kedua tadi, saya ada untuk dihormati, untuk dilayani, dipersiapkan kebutuhannya, tidak mau peduli dengan yang lain dan seterusnya. Karena tidak sedikit saudaraku, hamba-hamba Tuhan enggan untuk melayani, dia hanya mau dilayani, gitu loh, ya. Jadi sekali lagi ini hanya sarana koreksi saja. Nah, saudaraku, kalau kita berbicara dalam konteks kekristenan, ya, maka tidak ada hal lain yang kemudian bisa menjadi sarana bagi kita untuk menghadirkan diri dalam rangka datang menjadi mitra Allah di dunia ini, ya. Tidak lain tidak bukan itu hanya berkiblat kepada Yesus. Artinya Yesus itu benar-benar menjadi contoh teladan bagi kita, bahwa betul-betul kita ada di dalam kehadiran kita di dunia ini, dalam komunitas apapun, untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, kenapa saudaraku? Karena dengan melayani berarti kita berkarya. Berarti kita melahirkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Melayani itu kan identik dengan bekerja. Bekerja identik dengan melakukan sebuah karya yang tentunya berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita yang dilayani, kita ongkang-ongkang kaki. Kita yang menikmati karya orang lain. Ini Tuhan tidak mau. Firman Tuhan sudah katakan, orang yang tidak bekerja jangan beri makan. Makan di sini saudaraku, kita tidak selalu harus pahami secara hurufiah. Jangan dikasih makan nasi, ikan, daging, tidak. Tapi tidak akan menerima kasih karunia Allah, karena Tuhan hadirkan kita di dunia ini untuk bekerja, untuk berkarya. Ya. Kita harus menjadi terang dan garam dunia. Bagaimana kita membawa pembaharuan di dalam dunia ini? Betul-betul kita memperhambakan diri kita sebagai rekan kerja Allah yang melanjutkan misi karya penyelamatan Allah di dalam Yesus. Itu yang dimaksudkan oleh tema khotbah kita, misi kehambaan. Ebed Yahweh, hamba Allah yang menderita. Artinya kita betul-betul bersedia untuk mengalami penderitaan seperti apapun dalam hidup ini, karena kita melayani, karena kita menghambakan diri kita. Coba kalau kita baca saudaraku di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-3 sampai 5, dikatakan di sana demikian.
Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicerahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Itu makna dari Ebed Yahweh, hamba Allah yang menderita. Itu yang ada di dalam diri Yesus. Makanya dia katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Betul-betul dia mendharma baktikan dirinya lewat totalitas hidupnya untuk mengabdi, untuk berkarya. Kalau dia dilayani, dia nggak melahirkan apa-apa. Dia menerima apa yang dia dapatkan dari orang lain. Dia tidak memberikan sesuatu kepada orang lain. Ini teladan yang harus kita lakukan, saudaraku. Baik kepada para pendeta, para penatua diaken, para pengurus perkat, kepada orang tua di rumah, ya, kepada anak-anak di sekolah, kepada seluruh anggota jemaat dalam komunitas di mana dia berada. Jadi semua harus berperan menjadi Ebed Yahweh, hamba Allah yang menderita. Ya, yang menderita pengertian di sini bersedia melayani. Ya, mau dapat keuntungan atau tidak, itu urusan Tuhan nanti yang akan menambahkan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan memikirkan keuntungan dulu dalam melayani. Dia akan datang sendiri dengan cara Tuhan, berkat itu, saudaraku. Ya. Jadi jangan kita melayani karena ada maunya, tapi lakukanlah pelayanan itu dalam ketulusan. Tidak mempertimbangkan untung atau rugi. Tuhan sendiri yang akan memberikan keuntungan. Kalau kita tidak dapatkan di dunia ini, pasti kita dapatkan di sorga. Amin. Karena tidak ada orang yang melayani Tuhan, saudaraku, tidak dibawa oleh Allah ke sorga. Ya. Ini yang mau ditegaskan dalam bacaan kita di ayatnya yang keempat. Ya, kita lihat sana. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi jangan kita yang sendiri patah terkulai, jangan kita yang mundur, jangan kita yang pesimis, tetap optimis dalam keyakinan Tuhan bersama dengan kita. Buah karya kita yang melayani pasti akan berdampak, saudaraku. Kalau kemudian orang-orang masih menilai buah pelayanan kita tidak sesuai dengan harapan kita, kita tidak usah pikirkan itu, karena itu urusan Tuhan. Yang penting Tuhan sudah tahu bagaimana ketulusan kita melayani, bagaimana kita memberi diri mengabdi kepada Allah. Ya. Itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Karena saya juga sadari, Bapak Ibu Saudaraku, sebaik-baiknya kita melayani, setulus-tulusnya kita melayani, seikhlas-ikhlasnya kita melayani, tetap ada orang yang mencerca kita, tetap ada aja orang yang tidak suka dengan kita. Sudah, itu dunia, itu konsekuensi hidup di dunia. Yesus saja, saudaraku, dia datang katakan, saya Mesias, saya Juru Selamat, saya Tuhan, saya yang akan membebaskan engkau dari dosa dan seterusnya. Orang nolak dia, tapi Yesus tidak mau melawan, tidak mau peduli, gitu loh. Dia serahkan orang-orang itu kepada Bapaknya. Ya apalagi kita hanya seorang pendeta, katakan begitu. Jadi kalau ada yang tidak suka, itu sah-sah saja. Tapi jangan karena itu kita patah semangat, kita mundur, kita terkulai, kita kalah. Tidak, tetap semangat di jalan Tuhan. Yakin saudaraku. Saya kalau mau bicara pengalaman pribadi, ya, dari jemaat pertama sampai jemaat yang keberapa ini, ya, dari tahun 2000 sampai 2020 ini, ya, dari tahun 1999 sampai 2000 ini, tidak sedikit orang yang mencerca. Tapi ketika saya bisa ada sampai pada hari ini tetap eksis dan pelayanan, itu karena Tuhan. Saya tidak mau terkondisikan dengan cercaan itu. Ya biasalah, kalau orang tidak suka ya tetap tidak suka gitu loh. Ya kita melayani aja. Kita terus memberi diri, mengabdi kepada Allah.
Toh tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Semua Tuhan bukakan jalan. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Mau di penjara, penjara aja. Tidak mematahkan semangat saya melayani. Di dalam penjara dia menulis surat. Sampai hari ini saudaraku, surat yang ditulis Rasul Paulus itu kita masih baca. Menjadi teladan baik bagi kita. Karena itu adalah firman Allah. Ya. Dia dihujat, dia dijauhi. Dia nggak peduli. Baginya hanya melayani. Makanya dia bilang dalam Filipi 1:22, jikalau aku harus hidup, aku harus memberi buah. Karena hidupku adalah Kristus, supaya matiku adalah keuntungan. Ini Bapak Ibu yang harus kita pegang. Di dalam kita mengemban misi Allah di dalam hidup kita. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Bukan cuma pendeta, bukan cuma diakan penatua. Semua hamba Tuhan. Dalam beberapa hari yang lalu saya katakan demikian. Kita ini hamba Tuhan. Paling tidak menjadi hamba untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita memanage hati kita, bagaimana kita memanage jiwa kita, bagaimana kita memanage pikiran dan perasaan kita untuk selalu mau menjadi orang yang baik. Bukankah itu baik, saudaraku? Karena dari situlah kita memperlihatkan kesediaan kita untuk menjadi mitra Allah dalam hidup ini. Jadi mari, ya, kita kembali merenungkan apa yang menjadi pertanyaan di awal khotbah tadi. Ya. Sudahkah kita menjadi seperti Yesus? Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya. Dan mari kita lupakan apa yang saya katakan tadi yang di luar dari Yesus. Yang mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melayani, tapi untuk dilayani. Kita tidak pakai itu. Kita tidak pakai itu, saudara. Karena kita mau belajar dari Yesus sampai akhir hidup kita. Bahwa kita datang adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itulah misi kehambaan seperti yang dimaksudkan di dalam tema khotbah kita. Semangat, semangat dan semangat. Percaya, dalam Tuhan kita bisa. Karena Tuhan tidak membuat kita cepat terkulai layu, lemah, tidak berdaya. Tapi dalam Tuhan ada kekuatan. Itulah baiknya Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau berikan kami semangat pagi hari ini. Untuk yakin dalam Engkau memampukan kami untuk berkarya lebih dan lebih lagi. Setiakan kami Tuhan, yakinkan kepada kami Tuhan, kalau kami akan selalu mengalami anugerah sayang-Mu, sehingga kami tidak perlu takut dan gentar menghadapi tantangan pergumulan seperti apapun, dalam konteks pelayanan, kehidupan yang luas, dalam pergaulan, di tempat kerja dan sebagainya. Karena kami punya Tuhan yang menjaga menaungi kami, sehingga kami selalu diberikan keleluasaan untuk terus melayani Engkau dengan baik demi untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.